Film diawali dengan memperlihatkan wanita sedang menjelaskan efek samping insomnia kepada mahasiswa di kelasnya. Dia bernama Nisa, seorang profesor yang mengajar di salah satu fakultas kedokteran Thailand. Prof. Nisa mengatakan jika penderita insomnia tidak tidur selama 2 hari, maka kapasitas mentalnya akan terganggu. Jika lebih dari 3 hari tanpa tidur, akan menyebabkan kebingungan akut dan timbulnya gangguan atau delirium. Jika kondisinya terus berlanjut, itu akan berubah menjadi halusinasi yang membuat penderitanya tidak bisa membedakan mana yang nyata dan tidak. Di hari itu, salah satu mahasiswa bernama Jen bercerita bahwa dia mengidap insomnia. Dalam hidupnya, Jen bercerita bahwa dia pernah tidak tidur selama 3 hari. Saat itu dia duduk di bangku kelas 3 SMP dan terpaksa harus pindah ke rumah neneknya bersama sang adik. Sejak tinggal di sana, dia sangat mencemaskan keamanan rumah. Setiap malam Jen terus terjaga dan memeriksa kunci rumahnya berkali-kali. แต่ก็อดใจไม่ไหวที่ต้องเดินไปดูเพื่อความสบายใจอะค่ะก็รู้นะคะว่ามันล็อกแล้ว Banyak hal yang bisa Jun lakukan setiap kali tidak tidur, seperti belajar atau memasak makanan yang nantinya akan dijual oleh neneknya. Jen menganggap itu adalah bagian positif dari insomnia yang ia derita. Suatu hari, Jen menerima surat keterlambatan pembayaran rumahnya sebesar 728.000 baht atau sekitar 300 juta rupiah. Keadaan itu membuatnya berpikir untuk keluar dari fakultas kedokteran. Tapi Prof. Nisa menyarankan untuk mencari solusi lain mengingat Jen adalah mahasiswa berprestasi dan akan sia-sia jika dia keluar begitu saja. Prof. Nisa menyarankannya bekerja di sebuah laboratorium. Namun bagi Jen itu hanya membuang waktu karena bayarannya terlalu kecil. Pada akhirnya Prof. Nisa menyarankannya untuk mengikuti program penelitian. Sebuah farmasi asal Jerman sedang meneliti obat baru, dan kabarnya mereka akan membayar mahal bagi sukarelawan yang ikut. Program itu bernama DEEP. Tidak semua orang dapat mengikuti program tersebut, karena hanya pengidap insomnia yang hanya memenuhi syarat. Di hari itu Jen bertemu dengan direktur peneliti yang bernama Hans Miller. Dia menjelaskan bahwa programnya itu bertujuan untuk mengumpulkan hormon kreatinin dari setiap orang yang tidak bisa tidur. Hormon kreatinin hanya bisa dihasilkan oleh tubuh manusia jika mereka beraktivitas. Oleh karena itu, pengidap insomnia menjadi syarat utama untuk penelitian ini. Hans juga menjelaskan bahwa penelitian itu memiliki 3 tingkat kesulitan. Untuk level 1, bayaran yang akan didapat oleh Jen adalah 100.000 baht apabila dia berhasil tidak tidur selama 3 hari. Setelah menandatangani kontrak, Jen mendapat suntikan berupa chip yang akan menampung hormon kreatinin miliknya. Jen juga mendapat jam tangan khusus yang akan mengukur jumlah kreatinin dalam bentuk persentase. Jika sudah 100%, Jen harus kembali ke lab untuk mengeluarkan chipnya. When it reaches 100%, you must come back here immediately, and then we can remove the microchip from your neck. Jen mendapat peringatan terakhir untuk tidak tidur selama program ini berlangsung. Karena jika dia tidur selama 60 detik, chipnya mungkin akan rusak dan itu akan menghentikan jantungnya. Dia juga tidak boleh menceritakan program ini kepada siapapun, karena semuanya sudah diatur dalam kontrak perjanjian. Semua berjalan lancar pada awalnya. Saat memasuki hari kedua, Jen bertemu dengan teman baru yang mengikuti program tersebut. Yang pertama adalah Win, penderita insomnia yang sangat menyukai dunia malam. Win lebih sering di klub daripada di kelas, dan berpesta adalah rutinitasnya saat tidak tidur. Yang kedua adalah Sin, seorang beauty vlogger yang terkenal di sekolahnya. Nilai SMA Sin sangat luar biasa, hingga keluarganya memaksa Sin untuk masuk ke fakultas kedokteran. Tapi Sin lebih ingin masuk ke jurusan komunikasi. Akibatnya dia stres dan tidak bisa tidur. Yang terakhir adalah Peach, seorang gamer kutu buku yang menyukai Sin. Saat tidak tidur, Peach akan bermain game semalaman bersama teman mabarnya. Pada akhirnya mereka berempat sepakat untuk menjaga rahasia dan saling berkomunikasi. Saat di hari ketiga, mereka berempat telah menyelesaikan misi dan mendapatkan bayarannya. Mereka menggunakan uang tersebut untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya masing-masing. Tentu saja Jen menggunakan uang itu untuk membayar tagihan rumahnya.
Dia juga membelikan handphone baru untuk adiknya dan alat pijat untuk sang nenek. Di suatu malam, Jin dan teman-teman barunya itu hangout di sebuah tempat sekaligus berencana mengikuti program Deep Level 2. Meskipun bayarannya lebih besar, tapi mereka dituntut untuk tidak tidur lebih lama lagi. Hans menjelaskan bahwa di level 2 ini mereka tidak boleh tidur selama 5 hari. Dan imbalannya adalah 500.000 baht. Tentu saja dengan uang itu Jin bisa melunasi sisa hutangnya. Begitu juga dengan teman-temannya yang dapat memenuhi ambisi mereka. Pada akhirnya mereka setuju untuk melanjutkan program Deep Level 2. Saat memasuki hari ketiga, keadaan makin rumit ketika adiknya mencurigai Jin. Dia bertanya kenapa kakaknya bisa mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat. Jin yang merasa terganggu seketika marah karena efek samping dari insomnia. Bahkan saat dia mengikuti kelas di keesokan harinya, dia mulai berhalusinasi. Begitu juga yang dialami Win. Dia mendengar suara ejekan tentang keluarganya dan itu membuatnya marah. Padahal tidak ada satupun di antara teman-temannya yang berbicara. Saat berkumpul, teman-teman Jin menyadari bahwa keratonin yang mereka hasilkan tidak secepat biasanya. Di antara mereka hanya Win yang lebih unggul. Jin menduga bahwa aktivitas yang mereka lakukan mempengaruhi hal tersebut. Pada akhirnya mereka mengikuti cara Win untuk tetap terjaga di malam hari dengan cara berpesta. Di malam itu, Shin masuk menyelinap ke dalam rumah Peach yang kebetulan menjadikan tempat pesta mereka. Shin terkejut saat melihat video vlognya terus diputar dalam komputer. Dia juga melihat foto-foto dirinya terpajang di setiap dinding ruangan. Shin teringat bahwa belakangan hari ini dia merasa diikuti oleh seseorang yang ternyata itu adalah Peach karena tergila-gila padanya. Shin yang terkejut pingsan dan dia hampir mati di saat terakhir. Sejak saat itu, Jin dan teman-temannya sepakat untuk tidak melanjutkan program itu ke level 3. Pertemanan mereka mulai retak ketika Shin yang tidak bisa memaafkan perbuatan Peach. Sementara Jin, dia menjauhi Win untuk mengejar nilainya yang tertinggal. Keadaan mulai tenang untuk sementara. Hingga akhirnya korban Deep mulai bermunculan. Bahkan salah satu di antara mereka ada yang ditemukan meninggal. Di suatu malam, Jin harus menerima kenyataan bahwa neneknya itu jatuh sakit dan dia membutuhkan biaya besar untuk mengobatinya. Jin sang adik tiba-tiba membawa uang dalam jumlah banyak yang dia dapat dari program Deep. Ternyata selama ini Jun mengawasi kakaknya dan dia mengikuti program itu secara diam-diam. Jin yang merasa khawatir sangatlah marah. Sementara Jun berontak karena merasa dia selalu dikekang dalam melakukan apapun. ทำไมทำอะไรไม่ปรึกษากันเลยวะ รู้ป่ะว่ามันอันตราย เห็นแม่งทำได้ทุกอย่างแหละ เงียบๆได้ปะนี่มันโรงพยาบาล มันก็แค่อดนอนเองปะไอ้คิวเต้นทำได้อยู่คนเดียวดิ Sementara itu Win menghadapi masalahnya sendiri dengan ayahnya. Dia marah kepada ayahnya yang telah membuang barang-barang mendiang ibunya. Sang ayah tidak ingin anaknya itu larut dalam kesedihan. Win yang merasa kesal tidak mau menerima alasan apapun dan terus menyalahkan ayahnya. Masalah berlanjut ketika Jun melanjutkan program Deep level 3 tanpa sepengetahuan kakaknya. Direktur Hans yang licik tidak peduli dengan apa yang akan terjadi kepada Jun dan dia menyuntikkan chipnya sesuai permintaan. Jin yang mengetahui itu sangatlah marah. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena program tersebut dilindungi kontrak yang sudah disepakati. Hans memberikan penawaran. Dia akan mencabut chip itu dari Jun asalkan Jin dan teman-temannya mau melanjutkan program tersebut ke level 3. Your friends back for Deep Level 3. I'm not going to remove the chip from your sister, and that means she's going to die. Dengan terpaksa Jin berhasil mengumpulkan teman-temannya dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dia kehabisan cara karena nyawa adiknya sedang terancam. Shin berkata bahwa mereka nyaris gagal di level sebelumnya dan itu artinya level 3 akan sangat mustahil untuk mereka lewati. Selain itu, mempertaruhkan 4 nyawa untuk satu orang tidaklah sepadan baginya. Pada akhirnya Shin dan Peach menolak, sementara Win bersedia untuk membantu. ซินเราขอร้องอ่ะ เราไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงๆอ่ะ Malam harinya, Shin mulai gelisah dan dia terus memikirkan keputusannya. Sementara Peach, dia mengingat kembali momen kebersamaan sampai itu menguatkan tekadnya untuk membantu Jen. Keesokan harinya, Peach datang untuk membantu. Begitu juga dengan Shin yang telah berubah pikiran. Prof Nisa yang sudah mengetahui cerita tersebut akhirnya turun tangan. Dia menyediakan ruangan khusus untuk mereka lewati program tersebut. Dia juga menyiapkan obat khusus yang membuat mereka tetap terjaga.
แล้วถ้ามีอะไรให้รีบโทรหาอาจารย์ได้ เฮ้ยซิน มึงยังจะมีอารมณ์ร้ายอีกเหรอวะ อ้าว ตัวตามสบายได้เลยนะ ที่เนี่ยเป็นวอร์ดเก่า Di hari pertama dan kedua, semuanya berjalan lancar tanpa masalah. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk tetap terjaga siang dan malam. Hingga saat memasuki hari ke-6, satu persatu dari mereka mulai berhalusinasi dan sulit membedakan kenyataan. Mulai dari Peach yang melihat medan perang dari sebuah permainan, Sin yang melihat benjolan pada wajahnya dan itu membuatnya frustasi. Jen melihat adiknya kejang-kejang, sementara Win mulai menyakiti dirinya sendiri. Keadaan semakin rumit ketika mereka saling menyalahkan satu sama lain, bahkan saling menyakiti. เฮียพีท Di saat-saat genting seperti itu, Jen berusaha menghubungi Prof. Nisa, tapi dia sulit untuk dihubungi. Saat mencarinya, Jen menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata Prof. Nisa adalah dalang utama dari program tersebut, dan dia mengatur semuanya di belakang layar. Setelah menceritakan semuanya pada yang lain, Jen berusaha memanggil polisi tapi tidak bisa, karena Prof. Nisa telah memutus sinyal dan mengunci ruangan tersebut. Keadaan semakin kacau ketika Win jatuh pingsan dan melewati batas waktu. Saat itu Win melihat bayangan ibunya yang mati bunuh diri. Prof. Nisa yang memantau mereka dari kejauhan terkejut, dan dia berusaha sebisa mungkin membawa Win ke dalam labnya. Ternyata itu adalah bagian dari rencana untuk mengalahkan Prof. Nisa. Win sengaja menyuntikkan obat yang dapat menghentikan jantungnya untuk sementara. Dan setelah chip kratonin dilepaskan, dia berhasil menjatuhkan Prof. Nisa dengan satu pukulan. Saat itu Prof. Nisa menjelaskan maksud dan tujuan program DIP yang sebenarnya. Semua itu ia lakukan demi menyelamatkan kekasihnya yang terbaring koma sejak 24 tahun lalu. Semasa hidupnya, kekasih Prof. Nisa menggunakan tubuhnya sendiri untuk subjek penelitian. Kurang tidur membuatnya berhalusinasi, yang membuatnya terjatuh dari gedung hingga koma. Bertahun-tahun kemudian, Prof. Nisa menemukan cara untuk mengambil kratonin dari otak manusia yang kurang tidur. Prof. Nisa menjadikan hormon tersebut sebagai obat untuk memicu kesadaran kekasihnya, dan itu memberikan respon. Akan tetapi kratonin dari satu orang saja tidaklah cukup. Oleh karena itulah dia menciptakan program DIP. Takut usahanya selama ini hancur begitu saja, Prof. Nisa menyerang Jen dengan suntikan tidur. Win segera membantu Jen, sementara sisanya mengatasi Prof. Nisa yang masih mengamuk. Untunglah Jen berhasil diselamatkan sebelum waktunya habis. Di hari yang tragis itu, Prof. Nisa ditangkap atas penelitian berbahaya yang dia lakukan. Semua siswa yang terlibat dalam program DIP sudah dilepaskan chipnya, dan tidak ada yang mendapat bayaran untuk level 3. Semuanya mendapat akhir bahagia. Win berdamai dengan ayahnya dan menerima kematian ibunya. Sin berhenti sekolah kedokteran untuk belajar komunikasi seperti apa yang dia inginkan, dan dia bisa tidur dengan nyenyak tanpa bantuan obat. Peach memahami pentingnya hidup bersama teman-teman nyata dan dia mulai bergaul. Dan Jen, dia mulai melakukan kegiatannya seperti biasa, membantu sang nenek untuk berjualan di warungnya. Namun kali ini, dia ditemani oleh Jun yang mulai meninggalkan dunia malamnya.